Atau ada juga yang kita bilangnya dulu di grup lain kalau di Indonesia itu ada olok atau one like one comment. Kita memberikan satu like dan satu komen, nanti orang-orang di grup yang sama memberikan kita juga one like dan one comment juga. Di video ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang sedang mengeksplor Instagram terutama untuk mendapatkan penghasilan dari online. Dan salah satu pertanyaannya adalah yang seperti ini nih. Jadi katanya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, salam kenal, Dinda dari Bogor, yang mau berteman di IG bisa saling follow untuk menambahkan follower, saling nambahin follower dengan saling follow. Lalu dia meminta untuk di follow ya guys, nanti bisa DM aja biar di follow back. Nah pertanyaannya adalah, masih efektifkah cara seperti ini? Jadi sharing di grup-grup, baik itu grup Telegram, grup WhatsApp, ataupun grup Facebook, untuk meminta orang-orang yang ada di grup tersebut melike postingan Anda, komen postingan Anda, bahkan save, ataupun saling follow juga. Nah jawabannya adalah teman-teman, teknik seperti ini seharusnya sudah dihindari. Kenapa? Karena memang di Instagram itu sudah dari tahun 2010 sampai tahun ini. Artinya sudah lebih dari 10 tahun Instagram itu ada. Dan teknik seperti ini itu ada dulu dan efektif dipakai waktu di awal-awal itu Instagram baru ada. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa Instagram itu sejak awal tahun 2010 hingga tahun 2016 saja itu sudah memiliki pergeseran yang sangat besar ya dari sisi penampilan feed atau user experience-nya Instagram sendiri. Tapi ternyata nggak hanya user experience-nya aja yang berpengaruh secara besar, tetapi juga engine-nya atau cara Instagram bekerja, terutama penambahan algoritma yang membuat semua permainan ini berubah, termasuk bagaimana dulu itu ada yang namanya seperti tadi, minta untuk di like atau istilahnya like for like. Bahkan dulu ada hashtagnya ya, hashtag like for like. Atau ada juga yang kita bilangnya dulu di grup lain kalau di Indonesia itu ada olok atau one like one comment. Kita memberikan satu like dan satu komen, nanti orang-orang di grup yang sama memberikan kita juga one like dan one comment juga. Nah dulu ini pernah dilakukan dan waktu itu masih efektif, tapi saat ini adalah teknik yang seharusnya dihindari. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Tapi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa dari logonya aja Instagram itu dari tahun 2010 dan tahun 2011 sudah berbeda. Tahun 2016 mengalami perubahan logo yang besar, termasuk perubahan juga di feed-nya dan terutama di UX-nya atau di bentuk dari desain aplikasi Instagram, yang ternyata ini berpengaruh juga loh dari engine-nya Instagram sendiri. Jadi di tahun 2016 di bulan Maret itu ada yang menambahkan algoritma ke dalam Instagram, sehingga di ordernya sudah bukan lagi dari waktu kita pertama kali posting, tapi di ordernya itu berdasarkan dari algoritma Instagram, di mana dia melihat dari behavior usernya. Konten apa yang paling relevan itu yang akan di supply atau diberikan kepada si user itu. Jadi bukan lagi berdasarkan waktu postingnya, tetapi akan dicocokkan berdasarkan kecocokan dengan si user yang lagi browsing tersebut. Jadi akun saya bisa jadi berbeda saat kita sama-sama memfollow 100 orang yang sama dengan akun Anda. Tampilan feednya bisa berbeda, urutannya bisa berbeda, tergantung dari Instagram membaca behavior kita, behavior saya. Saat saya senangnya browsing otomotif, maka waktu saya lagi browsing otomotif di konten yang isinya motor, saya berhentinya cukup lama dan saya menonton videonya. Itu dicatat oleh Instagram dan menjadi prediksi Instagram untuk mensuplai konten ke kita nantinya. Beda dengan kita memfollow 100 orang yang sama, ternyata Anda berhenti saat lagi ada tutorial masak yang lewat di feed Anda lihat tutorialnya selama beberapa detik. Atau bahkan save dan Anda juga mencoba untuk sharing tutorial masak tersebut ke grup WhatsApp Anda. Kan bisa share ya ke grup WhatsApp dari aplikasi Instagram, maka di situ Anda memiliki tendensi untuk nanti ditampilkan konten-konten yang memang seputar dunia memasak tadi. Nah, jadi itu perbedaannya saat pertama kalinya tahun 2016 di bulan Maret itu yang namanya algoritma Instagram itu diterapkan. Nah, sejak saat itu memang yang namanya grup like for like, yang namanya grup saling like, saling komen, saling follow, itu malah efeknya akan menghancurkan algoritma akun Instagram Anda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yuk kita lihat penjelasannya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa lihat ke dalam website official, yaitu ai.facebook.com. Mungkin teman-teman saat ini hanya melihat berbagai macam video yang membuat animasi-animasi menjelaskan bagaimana Explore Page bekerja ya. Tetapi sebetulnya sudah diberikan langsung oleh facebook.com dan teman-teman bisa masuk langsung ai.facebook.com.
Ini menjelaskan bagaimana Instagram itu engine-nya atau mesinnya itu bekerja seperti apa. Nah, di sini bahkan mereka membuka secara terang-terangan ya, tidak ada yang ditutup-tutupi bagaimana riset mereka menggunakan teknologi artificial intelligence. Artinya artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Jadi Instagram itu tahu foto apa yang Anda posting itu dibaca atau di-scan dan dia bisa mencocokkan dengan hashtag yang Anda pakai. Kalau gambar Anda itu adalah gambar gunung, lalu ada gambar pemandangan, lalu ada di sana ada seorang pria yang naik motor, lalu Anda ngasih hashtag durian. Padahal nggak ada gambar durian di sana. Instagram tahu karena dia memiliki sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence ini. Meniru kecerdasan buatan dari seorang manusia untuk membaca gambar tersebut itu apa. Nah, inilah yang membuat sekarang tidak relevan lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan like for like, lalu saling komen, lalu saling follow. Itu ketahuan. Instagram tidak hanya melihat berapa besar komen Anda, berapa besar like yang kita terima, berapa besar orang yang save postingan kita. Bukan itu yang dilihat, bukan hanya itu saja. Tapi siapa yang memberikan like itu, siapa yang memberikan komen, dan siapa yang barusan follow akun kita. Ini semua dilihat. Nah, ibaratnya seperti ini teman-teman. Saat kita melihat sekarang ke sebuah blog post dari Instagram yang menjelaskan bahwa powered by AI, artificial intelligence, Instagram Explore like a recommended system. Jadi explore page atau cara Instagram memberi suggestion ke feed-nya teman-teman itu semuanya, atau ke explore page-nya teman-teman itu semuanya dibahas di sini secara lengkap dan teman-teman bisa langsung menuju ke blog dari si Facebook secara official ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana dia menggunakan istilahnya ini ML atau machine learning. Jadi sebuah engine, sebuah mesin yang bisa membaca behavior orang saat teman-teman sedang bermain Instagram. Nah, seperti ini behavior teman-teman itu sebetulnya dicatat oleh mereka dan digunakan untuk mensuplai konten dengan bahasa, di sini teman-teman bisa lihat ya, IGQL. Jadi bahasa pemrograman yang memang bahasa pemrograman Instagram sendiri namanya IGQL. Nah, dia punya seperti ini. Ini bahasa pemrograman Instagram. IG itu ya Instagram, QL itu query language gitu ya kalau buat teman-teman yang di bidang database. Walaupun demikian teman-teman tidak harus memahami ini secara detail karena teman-teman memang bukan ya, kita tujuannya kan kita pebisnis. Jadi teman-teman atau marketer. Jadi tidak perlu teman-teman menjadi data scientist gitu ya, tidak perlu menjadi data analytics yang seorang programmer ya. Kan di sini biasanya mereka ini tujuannya untuk mengupdate buat tujuan ke publik, tapi juga buat tujuan mereka. Jadi mereka mengatur versioningnya mereka sendiri dengan menggunakan IG query language itu. Nah, di sini bahkan ditunjukkan juga teman-teman. Jadi gimana cara mereka mengorder kontennya? Bagaimana mereka di sini menjelaskan bagaimana teman-teman mendapatkan dari billions of content, sangat banyak konten. Disortir kontennya jadi 500, disortir lagi jadi 25 konten. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bagaimana Instagram ini mengolah berbagai macam konten yang sesuai dengan karakteristik behavior teman-teman saat browsing di Instagram, lalu selanjutnya baru konten itu disuplai gitu. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita masuk ke sini, bayangkan tadi teman-teman minta untuk saling komen, saling like ataupun bahkan saling follow. Teman-teman memiliki sebuah akun Instagram katakannya ya. Kita bisa buat sebuah ilustrasi di sini akun IG punya teman-teman, di mana akun IG ini teman-teman sebetulnya mungkin bukan akunnya akun media yang membahas mengenai spesifik tema tertentu seperti akun media travel atau akun media quotes atau motivasi atau akun media memasak. Itu pun sudah spesifik ya, konten-kontennya pasti kalau akun media memasak semuanya masakan. Akun media quotes yang remaja semuanya bahasannya mengenai relationship. Walaupun teman-teman tidak spesifik itu memiliki akun media, tapi saat teman-teman memiliki sebuah akun personal saja, akun saya Yosef Abbas, akun saya itu juga memiliki perbedaan karena saya sering browsing konten-konten tertentu. Itu saja sudah membedakan. Jadi ibaratnya konten personal teman-teman di sini misalnya IG personal gitu ya, kita tulis di sini. IG personal teman-teman baru saja memposting sebuah konten tadi yang teman-teman sebarkan ke tempat orang lain atau ke grup WhatsApp. Katakanlah di sini kita memiliki sebuah grup WA atau Telegram. Di grup ini ada berbagai macam orang-orang yang masuk ke dalam sana. Katakanlah di sini ada 200 orang ternyata ya isinya ya.
Walaupun grup WhatsApp itu isinya 250 orang biasanya. Teman-teman postingan teman-teman dimasukkan ke sini. Ternyata teman-teman sebetulnya hobinya itu adalah orang yang sukanya memasak. Jadi teman-teman memiliki kebiasaan untuk browsingnya itu ngelihat tutorial masak. Bahkan teman-teman suka membuat konten memasak juga. Atau teman-teman lagi ke restoran, teman-teman foto masakannya. Lalu teman-teman juga senang untuk sharing, repost tutorial masak ke feednya teman-teman. Berarti kan sebenarnya akun teman-teman ini karakteristiknya atau interestnya kita bilangnya. Interest. Ini memasak teman-teman. Gitu ya. Interestnya sebetulnya memasak. Jadi cooking. Tapi ternyata begitu teman-teman lempar konten tersebut yang teman-teman ingin supaya orang follow, saling like, bahkan supaya di-save sama orang-orang yang ada di grup itu, ternyata grup ini isinya adalah orang-orang yang otomotif. Kebanyakan gitu ya. Walaupun grupnya mungkin random, isinya orang dari berbagai macam sumber, tetapi ternyata ini adalah orang-orang yang secara behavior di Instagram itu dia senangnya browsingnya otomotif. Atau mungkin yang tidak berhubungan dengan memasak lah ya. Bisa jadi otomotif, bisa jadi ternyata ini sukanya ngelihat konten yang anak-anak atau baby atau bahkan prank atau bahkan humor gitu. Humor itu bisa jadi teman-teman nanti dianggap oleh Instagram konten teman-teman itu di like, di komen dan di follow oleh orang-orang dari berbagai macam interest yang berbeda, dari berbagai macam ketertarikan atau hobi yang berbeda. Instagram jadi bingung saat Instagram diminta merekomendasikan teman-teman sebuah konten yang baru atau konten teman-teman ini akan disebarkan ke explore. Instagram menjadi bingung sebetulnya siapa yang akan tertarik dengan konten teman-teman. Sebab apa? Waktu teman-teman posting, yang like, komen, dan share itu ada orang-orang dari otomotif, dari orang yang suka naik gunung misalnya ya. Padahal teman-teman sebetulnya kontennya itu mengenai memasak. Ini yang paling berbahaya kalau teman-teman ini asal sebar link ke luar sana ke grup-grup WhatsApp lalu tanda petik ya mengemis like, mengemis komen, dan mengemis follow juga nanti akan dijanjikan di fallback. Padahal tidak sesuai dengan hobi teman-teman atau interest teman-teman waktu teman-teman mengelola akun tersebut. Idealnya adalah kalau saya memiliki akun personal dan saya memang hobinya browsing masak-masakan nih. Saya hobi juga untuk ngambil foto masakan. Dan saya itu senang banget untuk nge-save-in berbagai macam resep dari berbagai macam sumber yang ada di dalam Instagram. Maka Instagram mengerti bahwa pola behavior akun personal saya itu adalah senang dengan memasak. Maka nanti kalau saya posting, itu akan disebarkan tendensinya ke orang yang juga hobi masakan. Supaya kita bisa sama, lalu kita bisa menemukan ketertarikan dan juga bisa terkoneksi. Bahkan bisa kenalan nantinya. Sebetulnya tujuannya Instagram ingin membantu kita ya. Tapi saat Instagram ingin menyarankan konten kita dan dia bingung, konten kita kok yang like ini random ya, nggak ada kesamaan ya. Apakah ini sebetulnya konten akun ini itu lebih ke otomotif atau lebih ke akun yang sifatnya itu outbound gitu ya, naik gunung dan lain-lain, atau lebih ke arah fotografi? Mungkin Instagram bingung, nggak bisa menebak-nebak karena teman-teman mendapatkan like yang random, mendapatkan follow yang random. Itu dia berbahayanya teman-teman. Jadi terutama sejak sekarang ini teman-teman bisa lihat update-nya di ai.facebook.com ini, maka teman-teman bisa mengerti ya, ternyata memang tidak baik untuk teman-teman ini menyebarkan dan mendapatkan engagement yang tidak datang secara relevan dari orang yang memang tertarik dengan teman-teman. Bolehkah menggunakan grup-grup seperti itu? Jawabannya boleh sekali, asalkan grupnya spesifik. Katakanlah teman-teman ternyata sukanya masak. Disebarkan post teman-teman ke grup WhatsApp yang isinya semua mungkin cooking school gitu ya, culinary school. Kemungkinan mereka semua akan memiliki interest yang sama. Mungkin dengan kasus tersebut teman-teman bisa menyebarkan dan bisa terbantu meningkatkan engagementnya teman-teman. Tapi saran saya, hindari sajalah. Jangan menyebarkan link teman-teman dan meminta tanda petik mengemis like, comment, share, dan follow. Tapi berkembanglah secara organik. Karena teman-teman kalau kita lihat di sini, Sekolah Pebisnis media saya itu sudah berkembang dari 0 hingga 554k follower, dan ini berkembangnya secara organik teman-teman, dan hanya membutuhkan waktu itu 1 tahun itu sudah mendapatkan 300k follower, dan dalam 2 tahun sekarang ini mau masuk tahun kedua kita 554k follower baru dalam 2 tahun. Itu keunikan dari akun media yang sifatnya ini sharing-sharing.
Jadi memberikan informasi-informasi yang berguna dan tanpa ada jualannya di dalam akun ini. Jadi namanya adalah akun publik media. Dan ini juga kita ajarkan di dalam sekolah pebisnis ya. Nah, ini adalah satu case study. Lalu yang kedua adalah akun personal saya sendiri, yaitu Yosef Abbas yang sekarang sudah 11K, dan ini nanti teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sifatnya lebih personal branding ya. Jadi membangun image personal atau membangun personal branding saya sebagai seorang creative marketer dan konsultan dan seorang speaker juga. Nah, dan ada juga online shop saya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa penting untuk memastikan orang-orang yang engage dan like itu sesuai dengan akun kita. Katakanlah kalau tadi akunnya itu adalah sekolah pebisnis, motivasi dan inspirasi pebisnis, maka sebaiknya kita pun mendapatkan engagement dari orang-orang yang betul-betul nih suka dengan motivasi dan inspirasi, sehingga Instagram bisa menyebarkan konten-konten yang dimiliki oleh akun ini itu disebarkan ke explore ke orang-orang yang memang suka juga dengan akun motivasi dan inspirasi. Kalau saya sebarkan post ini ke grup memasak, Instagram jadi bingung. Apakah ternyata konten ini disukai sama orang yang memasak ya? Begitu konten saya di-push ke explore atau ke hashtag ke orang-orang yang hobi memasak, ternyata nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share gitu. Karena memang gara-gara tadi kita asal nyebar link, Instagram jadi berasumsi bahwa konten motivasinya disukai oleh orang-orang yang suka masak. Padahal enggak gitu ya. Nah itu dia pentingnya teman-teman. Makanya sekarang teman-teman harus mulai mempelajari bagaimana untuk growing Instagram tanpa ada teknik-teknik mengemis untuk like, comment, share, dan follow. Tetapi belajar dengan cara-cara Instagram marketing yang bekerja di tahun ini. Oke teman-teman, jadi itu dia jawaban dari pertanyaan tadi dari yang bertanya apakah boleh untuk saling follow ya. Dan ditunggu lagi di video-video selanjutnya bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar online marketing. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.